Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well teman-teman, untuk video kali ini aku pengen sharing beberapa trik untuk menyerang psikologi calon pembeli kita lewat permainan harga. Nah, maksudnya gimana sih? Oke teman-teman, sebelum itu kayak biasanya kalian bisa bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya, like kalau misalnya kalian suka, share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. So teman-teman, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, jadi gini, ada sebenarnya banyak cara gitu ya yang bikin calon pembeli kita itu tertarik dengan jualan kita. Nah, salah satunya yang pengen aku bahas di video ini adalah dengan psikologi harga. Nah, main harga di sini atau psikologi harga itu tadi, di sini aku bahas bukan tentang murah-murahan harganya ya teman-teman. Kalau itu beda lagi karena yaitu udah to the point kalau tujuanmu ya pengen bersaing di harga. Nah, kalian bisa simak video ini sampai selesai supaya kamu bisa paham dan mungkin bisa dipakai juga di dalam bisnis kalian. Oke, cara pertama kalian bisa pakai hapus koma atau titik. Nah, cara ini sebenarnya mungkin agak tricky sih kalau menurutku ya. Percaya atau enggak, dengan trik ini itu bisa membuat harga itu jadi lebih murah. Jadi lebih murah. Nah, ini kadang juga bisa mengecoh calon pembeli kita nih. Nah, contoh misal ya, misal aku taruh di sini juga mungkin buat supaya kalian bisa ada gambaran gitu ya. Nah, contoh nih, misal kalau misalnya kita ngasih harga, biasanya kan harga kaos misalnya 100.000 gitu ya. 100 berarti kan 100.000 gitu ya. Kita ganti atau kita hapus gitu ya, titik atau komanya menjadi 100.000. Ya udah, satu kosongnya 5 kali kayak gitu. Atau mungkin kalian bisa jaket harga 400.000 pakai titik gitu ya, 400.000. Kemudian kalau misalnya kita pakai teknik ini, ya udah harganya 4 kosongnya 5 kali gitu. Jadi, nah itu sedikit banyak pasti akan merancukan orang ketika lihat gitu, ketika lihat wah ini dikira 400.000 atau 40.000 gitu. Karena kalau misalnya kita udah 400.000 itu di dalam mindset wah ini udah mahal banget gitu. Nah itu kita mainkan segi psikologinya di situ. Oke, itu tadi cara pertama. Kita masuk cara kedua. Nah, cara kedua adalah dengan menghilangkan mata uang. Nah, kalian pernah lihat nggak sih price tag dengan harga yang mungkin nggak ada Rp atau nggak ada rupiahnya gitu? Nah, dari beberapa riset itu sebenarnya ada beban tersendiri kalau misalnya kita lihat harga yang sering kita pakai sehari-hari. Kalau dikeluarkan pasti kayak ada pikiran gitu kan, wah ternyata aku kalau beli barang ini habisnya segini kayak gitu. Wah ini mahal nih kayaknya kayak gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Nah itulah kenapa kalau misalnya kita keluar negeri nih, kita shopping, kita belanja, itu kita ngerasanya kayak nggak ngeluarin duit banyak gitu. Padahal ya harganya mungkin kalau misalnya kita kuruskan lagi ke Indonesia, ke rupiah, itu harganya bisa lebih mahal gitu kan. Coba deh kalian tanya kalau misalnya orang yang sering belanja gitu kan di luar negeri, biasanya orang megang $100 sama orang megang 1 juta itu lebih gampang ngabisin duit $100. Padahal ya $100 itu kan sebenarnya lebih gede daripada 1 juta gitu kan. Anggaplah sama lah $100 sama 1 juta misalnya. Tetap kita di psikologi kita, di mindset kita ya kita ngeluarin duit 100 itu lebih kecil gitu kan kalau dari segi nominal ya kan, dibandingkan kita ngeluarin duit 1 juta gitu kan yang udah 100.000-nya ada 10 gitu kan. Nah itu kan lebih kerasa kayak kita ngeluarin uang lebih banyak. Nah cara ini juga bisa kita pakai di jualan kita. Misal yang sebelumnya harga kaos kita taruh di price tag kita 100.000 dengan ya udah 100.000 gitu atau Rp 100.000. Nah ketika kalian udah tahu ini, kalian bisa ganti kaos jadi 100k tanpa Rp ya, jadi langsung aja 100k. Atau mungkin kalian jualan jaket 400.000 ditulis 400k. Nah cara ini udah aku pakai juga dari tahun berapa ya, dari tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi aku kalau misalnya kalian udah pernah beli Masahiro, kalian pasti tahu, atau kalian mungkin mampir-mampir ke Instagramnya Masahiro, itu pasti ada price-nya tapi bukan rupiah. Jadi aku pakai kayak 180k seperti ini contohnya. Oke, sekarang kita masuk cara ketiga.
Cara ketiga adalah mengurangi angka 1 digit. Nah, believe or not, otak kita itu bakal lebih cepat menafsirkan nomor atau angka yang lebih kecil yang cukup membuat harga kelihatan lebih murah. Padahal itu nominalnya nggak jauh-jauh amat bedanya. Nah, kalau misalnya kalian sering main ke mall atau sering main ke toko-toko ya di mall lah ya, kebanyakan sih pakai cara-cara ini orang-orang atau brand-brand yang ada di mall gitu kan. Misalnya ada harga kaos sebenarnya 100.000, tapi orang jual itu harganya tuh kayak 99.900 atau 99.999 gitu kan. Pokoknya dikurangin nggak sampai dibulatin ke 100.000 gitu. Padahal mata uang kita nggak ada harga 1 sen gitu kan, nggak ada harga 1 rupiah, itu nggak ada gitu loh. Kenapa orang pakai cara ini? Contoh misal kayak ke McD atau ke KFC itu biasanya kayak ada 10.240. Nah, kenapa nggak dibulatin 10.300 atau 10.500? Karena sedikit banyak itu juga mempengaruhi gitu kan, main di psikologi harga itu tadi teman-teman. Kayak aku tadi bilang 100.000 jadi 99.900 atau 99.000 kayak gitu. Trik ini itu sangat berpengaruh buat orang-orang yang mungkin gila belanja gitu kan, dan yang sering mengcompare dengan produk-produk lain. Contoh kalau misalnya kalian main di e-commerce gitu kan, atau kalian beli barang di e-commerce, itu pasti ada permainan harga, selisihnya tuh beda-beda dikit. Ada yang mungkin 80.000, kemudian ada yang jual 79.900. Itu kan walaupun kelihatannya bedanya cuma 100 perak, itu secara nggak langsung kita pasti bakalan milih yang paling murah itu tadi kan, yang 79.900 itu tadi, daripada yang 80.000 misalnya kayak gitu. Nah, cara ini banyak dipakai untuk orang-orang mungkin yang jualan di ranah-ranah barang yang common gitu kan, barang-barang yang emang banyak orang butuh gitu. Contoh kayak pulsa, contoh kayak mungkin reseller-reseller di e-commerce, itu mereka memainkan selisih-selisih harga di situ teman-teman. Atau mungkin kalian juga sering ke mall-mall gitu kan, atau mungkin kalian lihat di TV gitu kan, acara apa ya, kayak jual-jual produk alat-alat dapur, itu kan mereka jarang pakai harga yang benar-benar bulat. Misalnya 100.000 itu mereka jarang banget posting harganya 100.000. Pasti ada 99.990 rupiah kayak gitu kan, atau 99.000 rupiah. Pokoknya dihilangin harganya belakangnya, nggak sampai harga yang bulat. Nah, cara yang terakhir untuk sesi ini, nomor 4, itu kalian bisa pakai visual berbeda yang kontra. Kalian pernah ngamatin nggak sih ketika kalian mungkin lihat di jalan gitu kan, atau di spanduk, atau di banner gitu, ketika banner itu kasih tahu kalau misalnya ada diskon di event tertentu gitu kan misalnya, itu antara tulisan harga normal sama harga waktu diskonnya itu ada yang beda atau enggak? Yap, bener banget. Pasti visual antara tulisan harga ketika normal gitu ya, harga normal misalnya, sama harga yang udah diskon, itu pasti ya kontras warnanya itu berbeda teman-teman. Nah, itu kenapa gitu kan? Jadi kalau misalnya aku amatin, cara ini sering banget dipakai untuk sebuah penekanan gitu teman-teman. Jadi biasanya harga normal itu harganya yang tebel, kemudian waktu harga sale-nya di bawahnya itu nggak tebel, cuma beda warna doang. Atau juga bisa harga normalnya biasa, kemudian harga sale-nya itu ditebelin, diboltin, atau dibuat warna lain supaya orang semakin yakin ini worth it untuk dibeli kayak gitu kan. Nah, setelah kalian nonton video ini, kalian bisa lihat coba nih di jalan ya, ketemu banner, ketemu spanduk yang mungkin lagi ada diskonan atau lagi ada promo, itu kalian lihat tulisannya benar-benar beda nggak antara mungkin harga normal ketika harganya dicoret terus kasih harga yang sale itu berbeda atau biasa aja. Biasanya sih kalau misalnya brand tersebut atau bagian marketingnya udah jago, marketingnya udah ya berpengalaman, itu pasti pakai cara yang nomor 4 ini tadi teman-teman. Jadi kalian bisa coba lihat-lihat itu kan sebagai compare. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini aku cukupin sampai 4 poin ini. Bakalan aku sambung di part 2 aja daripada kebanyakan. Kalian bisa langsung belajar, kalian bisa langsung praktekkan buat bisnis kalian. Terserah bisnis kalian apapun itu, kalian bisa pakai gitu kan. Dan kalian bisa cek video selanjutnya kalau kalian mau lanjut untuk belajar tentang strategi main harga ini ya teman-teman. So teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.